Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata alhamdulillah adalah kata yang wajib untuk senantiasa keluar dari lisan manusia-manusia yang beriman. Kata alhamdulillah adalah ungkapan atas segala rasa syukur kita terhadap banyaknya limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Atas nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan juga nikmat yang kadangkala kita sepelekan, yang baru terasa ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faktanya kita hidup bertahun-tahun sebagai orang muslim. Ada di antara kita yang sudah hidup belasan tahun sebagai seorang muslim. Ada di antara yang bahkan sudah hidup selama puluhan tahun sebagai seorang muslim. Ada puluhan, ratusan khutbah yang telah kita dengarkan setiap Jumatnya. Bahkan di kesempatan lain kita juga mendengarkan khutbah dan tausiah. Namun yang menjadi permasalahan, ketika khatib membuka khutbah dan membacakan 3 ayat yang mengandung wasiat takwa, berapa di antara kita yang sudah memahami tentang kandungan dari ayat ini? Berapa di antara kita yang sudah betul-betul bisa meresapi tentang kandungan yang luar biasa dalam 3 ayat wasiat takwa ini? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang kandungan dari 3 ayat yang mengandung wasiat takwa yang sering kali dibacakan oleh para khatib di atas mimbarnya. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita orang-orang yang berikrar bahwa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah. Kita membicarakan takwa, kata para ulama, makna takwa adalah an yaj'alal 'abdu wiqayatan bainahu wa baina Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang hamba menjadikan antara dirinya apa-apa yang Allah tidak ridhoi dengan apa yang Allah murkai, sebuah tameng sehingga terlindungi dari dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang membuat Allah murka kepadanya. Atau para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi
segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama mengatakan sebenar-benarnya takwa maksudnya adalah bertakwalah dimanapun kita berada, kapanpun kondisinya. Bertakwalah kepada Allah, berusahalah untuk taat kepada Allah, jauhi segala larangan Allah, takutlah terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, dalam nampak maupun dalam kondisi kita bersembunyi, ketika ada yang melihat ataupun ada yang tidak melihat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan di kalimat berikutnya dalam ayat ini, wala tamutunna illa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian di atas Islam. Kecuali kalian dalam keadaan di atas agama yang hak ini. Kecuali dalam keadaan kalian di atas jalan Allah ini. Maka ketika kita membicarakan takwa, kita menghadirkan ketakwaan pada diri kita, menjalankan segala perintah Allah, kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di sana, namun kita harus pertahankan ketakwaan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistiqomahan di atas ketakwaan jauh lebih berat dan jauh lebih besar perjuangannya daripada mendapatkan ketakwaan. Maka betapa luar biasanya pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, yang mungkin dibacakan oleh setiap khotib pada setiap kesempatan khutbahnya, namun kita mendengar dan seolah-olah lewat di kuping kita, dan kita tidak berusaha untuk mengerti ayat ini. Pesan yang dalam untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kita berpindah ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari manusia yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di Adam seorang pasangan yang darinya lahir manusia-manusia yang banyak dari kalangan laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah seringkali kalian kaitkan dalam urusan kalian untuk kita satu dengan yang lainnya. Dan jagalah tali silaturahmi di antara kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengawasi setiap dari apa yang kalian lakukan. Kita bisa menipu manusia, kita bisa berdusta kepada rekan kita, kita bisa mengkhianati saudara kita, kita bisa membohongi atasan kita, kita berdusta kepada keluarga kita, pasangan kita. Namun kita tidak pernah bisa berdusta kepada Zat yang mengetahui sesuatu yang gaib, sesuatu yang tersembunyi dan yang nampak. Ingatlah bahwa setiap detik dari umur kita, setiap langkah dari kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dari setiap gerak-gerik dalam kehidupan kita. Maka bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, jalankan perintah Allah dan jauhi segala bentuk larangan. Bahkan ketika kita merasa tidak ada satupun manusia yang dapat melihat kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dapat melihat kita. Dan bukan hanya melihat kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus malaikatnya untuk mencatat setiap amalan. Dan amalan-amalan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan kalian akan dikabarkan tentang apa telah berbuat.
Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di ayat kedua dengan pesan yang begitu dahsyat, bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita hadirkan adalah sifat muraqabatullah azza wajal. Kita harus senantiasa awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kunci dari kualitas amalan-amalan kita. Ketika seseorang bekerja, mengerjakan sesuatu di hadapan orang yang memerintahkannya, di hadapan bosnya, di hadapan atasannya, tidak mungkin dia mengerjakan sesuatu itu dengan asal-asal. Tidak mungkin dia mengerjakan sesuatu itu sekadarnya. Bahkan tidak mungkin ia berani untuk berkhianat di hadapan mata orang yang memerintahkan dia untuk mengerjakan hal tersebut. Maka ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, setiap gerak-gerik kita, setiap amal kita, dan semua akan dipertanggungjawabkan, diperhitungkan di hari kiamat nanti. Tatkala mulut kita dikunci dan tangan dan kaki kita akan menceritakan setiap apa yang pernah kita perbuat. Maka tentunya kita akan menjaga kualitas kehidupan kita. Kita akan menjaga amanah dari amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Kita akan berhati-hati dari berbagai bentuk pengkhianatan terhadap sesama manusia ataupun pengkhianatan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Pesan yang begitu dahsyat, yang lagi-lagi mungkin kita lewatkan hanya dengan tertunduk tanpa memahami ayat ini dalam banyak khutbah di kesempatan di hidup kita. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Lihatlah kaitan antara ketakwaan dengan kita menjaga bentuk dari perkataan, menjaga setiap lafaz yang keluar dari lisan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Kenapa begitu erat ketakwaan dengan masalah apa yang kita ucapkan selama hidup kita, dengan masalah perkataan yang baik? Karena orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, ia akan faham bahwa setiap lafaz yang keluar dari lisannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan ketika kita bertakwa dan menjaga ucapan-ucapan kita, bahwa yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian, akan menerima amalan-amalan yang kalian lakukan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah beruntung, telah mencapai kemenangan dengan kemenangan yang nyata, kemenangan yang luar biasa. Perhatikan ayat yang luar biasa. Sebagian ulama mengatakan yuslih lakum a'malakum, artinya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan kita, memperbaiki urusan-urusan kita di dunia. Betapa banyak urusan kita di dunia ini, masalah-masalah dalam kehidupan kita yang tidak mampu kita tanggung hanya dengan kedua kaki kita yang lemah ini, yang tidak mampu kita cari jalan keluarnya hanya dengan otak dan pikiran yang terbatas ini. Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan jalan keluar datang dari ketakwaan kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Sungguh seringkali kita berputar-putar dalam kehidupan kita, merasa kita mampu untuk mengurusi urusan-urusan kita di dunia selama ini, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Merasa mampu sendirian tanpa menghadirkan ketakwaan,
tanpa adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sesuatu yang kita anggap kecil bisa jadi besar ketika kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Namun sesuatu yang kita anggap besar, kita anggap mustahil, akan jadi mudah dan kecil ketika kita libatkan Allah di dalamnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Yang kami harapkan dari kita bahas 3 ayat yang mengandung wasiat takwa yang sering kali diulang-ulang oleh para khatib, para khutbah di atas mimbar pada banyak kesempatan dalam hidup kita yang mungkin sudah kita lalui ratusan kali atau mungkin ribuan kali. Yang kami harapkan dari kami membahas ayat ini, membahas makna dan kandungan dari ayat yang luar biasa ini adalah bahwa berharap setelah Jumat ini mendengarkan 3 wasiat takwa tidak lagi sama. Kita dapat meresapi betapa besarnya makna dari wasiat takwa tersebut. Kita tidak hanya menjadi manusia yang mendengar lafaz yang tidak memahami lafaz tersebut. Kita tidak hanya menjadi manusia yang melewatkan wasiat-wasiat takwa dengan kantuk di mata kita, dengan kesibukan di kepala kita, dengan lelah di badan kita, dan menjadikan ajang sholat Jumat ini, ajang khutbah Jumat ini sebagai ajang istirahat untuk badan kita. Bukankah seorang yang beriman ketika dibacakan kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan terdeketan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya tergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah di hadapannya, maka bertambah keimanannya dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas takwa, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas amal soleh, dan menjauhkan kita dari berbagai bentuk kemungkaran-kemungkaran yang dapat mendatangkan azab Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.